Apakah tujuan Anda buat channel Tujuan saya buat YouTube ini bukan supaya saya dapat uang dari sana, tidak. Tapi saya ingin supaya media-media sosial itu dihibur atau diisi dengan firman Tuhan. Jadi kalau semua pendeta HKBP ikut juga sentuhannya, bikin YouTube semua, bikin lalu naik terus di YouTube itu berita firman Tuhan semua. Wah, dengan jumlah subscribe yang banyak. Jadi sehingga firman Tuhan semua begitu. Jadi anak-anak pun yang buka YouTube langsung yang berfirman Tuhan semua nampak di sana. Itu tujuan saya sebenarnya. Bukan mau kaya mau ini. Tapi mari kita isi media sosial itu dengan firman Tuhan. Kita isi Facebook, isi semua. Kita lihat ya kalau ada di Facebook ya, Facebook itu ada beranda, kemudian ada tanda film di sana, ada lagi tanda pemberitahuan dan yang lain-lainnya. Tapi tanda film ini banyak kita lihat di sana itu praktek-praktek hal yang tidak benar menurut saya ya. Ada yang film-film yang amoral, ada juga film-film pendek tentang pelecehan, pembunuhan, bunuh diri. Ada juga channel-channel yang membuka-buka pakaiannya, memaparkan tubuhnya. Jadi kalau kita mengisi semuanya itu dengan yang begini, firman Tuhan, semua jemaat HKBP misalnya, semua para pendeta HKBP mengisi semuanya itu, lalu tidak muncul yang ini, yang negatif ini. Jadi ketika kita buka itu, semua firman Tuhan yang nampak. Sehingga anak-anak kita tidak akan melihat lagi yang ini YouTube yang subscribe-nya banyak karena keinginan melihat pornois, nggak muncul lagi. Maka menjala ikan dulu, murid-murid Tuhan Yesus itu menjala ikan di danau. Tapi sekarang itu orang Kristen, pendeta harus menjala manusia itu di Facebook, di YouTube, di media TikTok, semuanya. Supaya apa? Supaya yang buka-buka baju itu, yang kotor itu, yang jahat itu tidak terlihat anak-anak. Jadi perlu kita isi. Itu tujuan saya mau ini. Memang banyak orang yang berpikir biar dapat subscribe, jadi YouTuber, ya, jadi dapat uang dia nanti dari situ. Masa pendeta jadi YouTuber susah? Itu sebenarnya apa yang maunya sebenarnya ucapan itu ya? Saya pikir tidak. Kalaupun tidak di-subscribe tidak jadi masalah bagi para pendeta yang buat YouTube, buat di TikTok supaya ikuti. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah mau menyebarkan firman Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tertarik dengan konten firman Tuhan itu, kenapa? Apa salahnya kita subscribe? Tidak ada masalah. Kita share, tidak ada masalah. Jangan malah yang negatif-negatif, hal-hal yang tidak baik kita share banyak. Ya kan? Seperti itu kemarin yang berantem itu, yang buru turus dengan buru naik bulan. Buru turus kan ada, lupa saya itu. Semua orang share, semua orang bahas itu. Semua orang membicarakan hal yang tidak baik. Bahkan orang ada juga yang melihat sudut agama, ada sudut ada istiadat, menilai ada Batak itu rumit ya, ada Batak itu tak bagus ya bagi kita ya. Ada yang begitu, ada yang apatis jadinya dengan adat ini, dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan di komen-komen lagi hal-hal yang negatif, ada yang memurai, ada yang mencaci, ada yang ini. Padahal sebagai orang Kristen sebenarnya tidak. Jadi nggak usah
nggak usah, biarlah mereka di sana membahas itu dan memperbaiki itu. Jadi ini channel saya ini ya tujuannya itu, saya mau membangun dari channel ini firman Tuhan, supaya di media-media sosial yang saya punya firman Tuhan yang diberitakan. Kalaupun ada siaran-siaran langsung keluarga itu ya nggak apa-apa. Tapi mari kita mulai media sosial yang kita punya menjadi saluran dari tempat menjala manusia supaya menjadi orang Kristen yang benar. Gitu menurut saya. Tapi ada juga sih ya yang menjadi tantangan. Ada juga orang bikin begitu dengan firman Tuhan supaya dia banyak pengikutnya, enggak gitu. Itu bukan tujuan yang sebenarnya. Tujuannya adalah satu, memberitakan firman Tuhan. Jemaat HKBP misalnya, berapa orang yang punya handphone ya, Android. Ada juga akunnya yang lebih dari 2. Nah, kalau diisi dengan firman Tuhan tiap hari tidak akan sia-sia. Jadi benar diokon dan mulak buti hatan ini batang. Itu topik untuk minggu yang akan datang. Topik minggu tanggal 27 ya. Dan mulak buti hatan ini batang. Jadi kalaupun disiarkan saat ini, ya mungkin banyak yang menolak, tapi tidak akan kembali itu begitu saja. Pasti ada akan mendengarkan itu jatuh di tanah yang subur. Ada, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang tidak subur atau di pinggir jalan atau tanah yang bebatuan dan yang semak berduri. Pasti ada. Tapi yakinlah, beritakan dalam media-media sosial Anda firman Tuhan, supaya media sosial kita itu bukan media sosial hanya begitu saja, tapi isilah dengan firman Tuhan. Ini pendapat saya tentang menjala manusia di media sosial. Tuhan memberkati. Kalau ada komentar, ada yang lain-lainnya, nggak apa-apa. Diskusi boleh, oke? Tuhan shalom, Tuhan memberkati kita. Salam dari Pendeta Bonar Tunggul Pasar Ibu STH. Sering saya singkat dengan Botul Pas, dan channelnya pun channel Botul Pas channel. Halamannya pun Botul Pas. Shalom, shalom. Kirimlah